Shalom pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh luar biasa jika kita masih berpadanan dengan firman. Membaca firman saja indah, apalagi kita melakukan firman Tuhan. Dan saya percaya orang yang melakukan firman Tuhan, Alkitab menyinggung dengan kata kalimat, bahwa kaki orang benar itu tidak akan pernah terantuk. Karena pelita orang benar itu ada di dalam firman. Waktu orang itu mengikuti firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, haleluya, apapun yang dilakukannya pasti berhasil. Ada program yang indah hari ini saudaraku. Mari kita membaca dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ke-14. Mari kita membaca. Ya. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah, camkanlah perkataanku ini." Saudaraku, siapa yang berbicara ini? Seolah-olah dia paling suci. Siapa yang berbicara ini? Seolah-olah dia yang paling kudus. Saudaraku, Petruslah namanya. Ingat, siapa Petrus? Dia pernah gagal, saudaraku. 3 kali dia gagal. Siapa Petrus? Dia mantan preman pantai Galilea, saudaraku. Siapa Petrus? Dia pemarah. Tetapi dia seorang pengecut. Dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jangan-jangan Petrus itu, saudara, seolah-olah gagah di luarnya, rohaninya luar biasa, tapi isinya hanya kulit luar. Dalamnya kropos, pengecut, pemarah, dan juga kadangkala kita mengkhianati Tuhan Yesus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Tetapi ayat yang ke-14 ini, saudaraku, maka bangkitlah Petrus. Tentu ada power yang membuat dia bangkit. Sehingga dia tegas berkata, tadinya dia orang yang seperti itu. Tetapi buat saya Petrus telah tampil beda. Dengan gaya dan saya sebut Petrus telah menjadi benih unggulan Allah. Camkanlah perkataanku ini. Adanya satunya kata dalam perbuatan Petrus. Tidak bermental ganda. Tidak menjadi sesuatu karakter luar dan dalamnya berbeda. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mulutnya ini hatinya. Dan saudaraku, what's wrong? Kenapa? Satu perkara besar. Karena Petrus dibakar oleh Roh Kudus. Hari ini kami ingin memberikan tema yang luar biasa. Ya, bila kuasa surga itu turun, sesuatu pasti terjadi. Omong kosong, saudara ikut Tuhan bertahun-tahun tapi tidak berubah. Rokokmu masih ada. Saudara masih suka marah-marah, masih suka ngemplang, masih suka nipu, masih suka saudara berbohong. Omong kosong, visi di porno masih bagian dari hidup saudara. Omong kosong, saudaraku, engkau dekat Tuhan. Kalau engkau dekat kuasa dari surga, kalau Roh Kudus turun atasmu, sesuatu pasti terjadi. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dengar baik hari ini. Ayat yang kedua disinggung dengan kalimat Kisah Rasul 2 ayat yang kedua. Tiba-tiba turunlah dari langit sesuatu bunyi tiupan yang keras sekali, yang mengagetkan setiap orang. Saudara tahu, ini perlu kita renungkan baik-baik. Dalam bahasa asli disebut sound from heaven. Suara Pantekosta. Dan hari-hari ini kita akan tunggu hari-harinya. Kalau saudara tergolong dari gereja yang aliran karismatik, yaitu menunggu saat-saat turunnya Pantekosta, pencurahan Roh Kudus itu. Kapan gereja tutup dan dukun ramai dikunjungi orang? Sederhana. Waktu kuasa itu sudah tidak ada di gereja. Boleh gerejanya besar, silakan pendetanya namanya besar, plus perutnya besar.
Tapi tanpa kuasa itu omong kosong. Jika kuasa surga turun atas rumah tanggamu, sesuatu pasti terjadi. Di Kana, rumah tangga yang hancur karena berbicara anggur yang habis, berbicara tentang mabuk cintanya telah habis, telah luntur. Yesus hadir, kuasa Allah terjadi. Masuk ke rumah Lazarus, saudaraku, kebangkitan terjadi. Masuk ke rumahnya Sakius, sukacita terjadi. Saudaraku, kenapa rumah tangga saudara tidak pernah berubah? Berapa tahun, saya tidak tanya berapa tahun saudara melayani Tuhan. Saya tidak tanya saudaraku berapa lama saudara menjadi anak Tuhan, tidak. Tapi persoalannya apakah Roh Kudus menjamah hidup saudara. Roh Kudus bukan sekedar saudaraku, pribadi ketiga. Tapi satu perkara berbesar, pribadi yang mulia, yang mesti engkau kenal, yang mesti engkau ketahui, yang mesti engkau miliki setiap dalam hidup saudara. Ada seseorang berkata, "Om, bagaimana caranya berdoa?" Kepada saya begitu. Kok Om begitu lama kalau berdoa? Sederhana. Jangan pernah metodikan doa. Tapi pertama, harapkan cintamu kepada Dia. Adakah cinta di dalam hidupmu? Kalau engkau cinta sama Roh Kudus sendiri memimpin engkau untuk berdoa begitu lama. Saya bangga dengan senior-senior hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dahsyat. Sebab orang-orang yang akan dipakai Tuhan dahsyat, hebat dalam pelayanan Tuhan, kuncinya sederhana, yaitu kuat dalam doa. Kenapa? Karena ada lambado dunamis. Ada kuasa Allah. Sesuatu pasti terjadi. Kalau saudara mungkin doa dan ngantuk terus, minta itu kuasa Allah. Kalau mungkin saudara melayani tapi tersinggung terus, minta lambado dunamis. Kalau mungkin saudara pekerjaanmu selalu gagal, minta lambado dunamis. Kekuatan supranatural, yaitu Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, oleh sebab itu Kisah 1 ayat yang 8 dijelaskan, ini yang disebut lambado dunamis itu. Coba lihat di sini. Tetapi kamu akan menerima kuasa, lambado dunamis itu, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku, penyampai jatah kita di Yerusalem dan Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Keselamatan itu bukan Yesus yang turun, tidak. Tapi dari mulutmu kau beritakan kepada papamu, beritakan kepada anakmu, beritakan kepada suamimu, beritakan kepada tetanggamu tentang kabar baik firman Tuhan. Dan kau tidak akan pernah mampu, saudara bisa menyampaikan seperti itu, jika tidak ada kuasa Allah yang menyertai saudara. Oleh sebab itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam gereja kami ada namanya program C12 yang mengimpartasikan kuasa Allah kepada para murid-muridnya. Dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dan saya lihat luar biasa. Saudaraku, kapan kuasa Allah akan terjadi pada kita? Tentu ada kuncinya. Sehingga jangan pikir, oh 4 tahun pasti kuasanya hebat. Belum tentu. Wah, dia jadi pendeta, jadi majelis, oh belum tentu kuasanya. Ada kalanya seorang majelis untuk doa aja gemeteran. Saya pernah melihat begitu. Melayani saya di daerah. Setelah itu saya berdoa. Siapa majelisnya? Ada yang angkat tangan. Ya, Bapak yang berdoa makan. Saya suruh doa makan. Waktu dia doa makan, saudaraku, rupanya Bapak itu gemeteran, saudaraku. Gemeteran, saudaraku. Akhirnya dia dekat. Pak Pendeta, saya nggak bisa berdoa karena gemeteran kalau berdoa, Pak Pendeta. Saya bilang, Tuhan hari ini butuh orang yang berdoa gemeteran. Saya bilang gitu. Akhirnya dia paksain dia berdoa. Saudaraku, tidak menjamin orang yang lama melayani Tuhan, dengar baik, tidak menjamin. Tidak menjamin saudara punya kuasa Allah. Bagaimana merubah hidup saudara untuk punya kuasa? Dan saya percaya kalau kuasa Allah terjadi atas hidupmu, Alkitab berkata satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan. Haleluya. Mari kita lihat Yohanes 21 ayat yang ke-17. Yohanes 21 ayat yang ke-17 dikatakan begini. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saudaraku,
Ya, kalau saudara lihat Yosua 5 ayat yang kedua, saudaraku. Ya, kalau saudara ada Alkitab di situ, dalam Yosua 5 ayat yang kedua disinggung dengan jelas di sini. Iya. Puji Tuhan. Di Yosua ini disinggung bahwa orang Israel harus terus disunat. Disunat lagi, disunat lagi. Tentu ini bukan fisik. Sebab Alkitab yang terpenting dalam hidup saudara adalah sunat hati, katanya kita. Artinya apa? Kita bertobat terus. Hari ini ngomongin orang, stop sunat. Besok nggak mau ngomongin orang, ngomongin firman gitu. Amin. Setiap kali tangan kita untuk mukul istri, plak, plak, plak. Kalau di gereja kami, itu talenta buat saya. Untuk apa, saudaraku? Saya suruh latihan main drum, saudara. Mantap itu. Dulu sering nampar istri, sekarang mukul drum. Wah, dahsyat itu. Jadi saudaraku yang kasih, harus ada siaran ulang pertobatan. Amin. Ya, tidak menjamin engkau melayani Tuhan lama. Tanpa ada pertobatan, engkau bisa mendapatkan kuasa Allah. Orang-orang yang dipakai oleh Tuhan adalah selalu sunat hati. Setiap hari mau dibentuk, ditegur, dibentuk, ditegur, digemblang sampai timbul menjadi emas. Ingat, berlian itu mahal, bukan hanya berliannya, tapi bentukannya yang indah, yang memampukan 2 kali lipat harganya. Saudaraku, kita anak-anak Tuhan, kapan kita indah di mata Tuhan? Bukan karena stempel KTP kita Kristen, bukan oleh karena jabatan di gereja terpampang kita menjadi seorang paduan skor, tidak. Tetapi waktu engkau mau dibentuk, Alkitab berkata, aku mengasihi kamu, oleh sebab itu relakanlah kau kutegur dan kuhajar, sebab aku mengasihi kamu, kata Alkitab. Saudaraku, oleh sebab itu sunat hati ini harus terus. Dan saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kapan kita dibentuk dan kita menang? Waktu kita diproses dan kita menang. Mari kita lihat, saudaraku, Yosua 5 ayat yang ke-12, ya. Lihat ini. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya, setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Haleluya. Ingat, ada 3 berkat orang Israel. Ya, perjalanan hidup. Karena kapasitas iman kita, kapasitas itulah berkat yang kita terima. Ada amin? Contohnya kalau saya ngasih anak saya yang paling kecil, satu hari, tak kasih 1.000 perak gitu. Yang agak gede, tak kasih 5.000 perak gitu. Yang paling gede, yang paling gede nggak mau itu. Dia harus minta 10.000 perak gitu. Ya. Saudara, kenapa? Karena saya memberi sesuai dengan kapasitas umur kedewasaan. Tuhan juga begitu. Ingat, waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, itu ada berkat melimpah, yaitu berkat Mesir, belas kasihan Mesir. Ya, ada orang Kristen yang kaya raya begitu, tapi hidupnya gak benar, saudara baru bertobat gitu, itu berkat Mesir. Tapi ketika itu diproses, sampai berkatnya cuma mana dan puyuh saja dan air, dan itu pun anugerah. Seolah-olah hidup kita, ya ibu, gak pernah dapat apa-apa. Gaji 700.000 ya begitu aja setiap hari begitu. Gak tambah-tambah pendeta. Ingat, ini berkat padang gurun. Terus saja, jangan sampai berhenti, jangan kembali ke Mesir. Terus saja, suatu ketika aku akan mendapatkan begini. Lalu berhentilah mana itu. Ya, pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri. Negeri apa? Negeri yang berlimpah-limpah, yaitu negeri Kanaan. Kalau engkau betul hidupmu sama seperti Kristus, berkatmu tidak akan pernah seperti itu. Cukup saja. Tapi berlimpah-limpah. Janji Allah berkata, berkat susu dan madu. Haleluya. Amin, saudara. Saudara mengerti khotbah ini? Dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini proses pertama. Kapan kuasa Allah akan terjadi atas kita? Saat ada siaran ulang pertobatan. Terus bertobat. Ya, Tuhan bisa pakai apa saja dan Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menegur orang percayanya, orang pilihannya. Oleh sebab itu relakanlah diri dibentuk. Karena dalam sunat itu berkat Allah melimpah-limpah. Yang kedua, saudaraku, Kisah 3 ayat 3 sampai 6. Saudaraku, lihat di sini.
Kisah 3 ayat 3 sampai 6. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan hendak masuk ke bait Allah, mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Ada kalimat blevo, melayani. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu, saudaraku, dari mereka. Tetapi Petrus berkata, emas perak tidak ada paruh, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Ada kalimat, lihatlah kepada kami. Look at us. Kekristenan bukan berkanja pada salib. Oleh sebab itu jangan heran terkecoh kepada salib-salib. Jangan-jangan salib itu salib yang samping kanan kiri itu bukan salibnya Yesus, ya kan? Karena apa? Karena hidupnya tidak sepantaran Yesus, saudaraku. Yang kedua, kuasa itu akan mengalir waktu saat kita percaya bahwa ada otoritas Allah dalam mulut kita. Dengar baik. Oleh sebab itu ibu, tahukah engkau, mulutmu itu meterai Allah untuk bertindak. Waktu engkau berkata kau jahil, akan terjadi jahil. Waktu engkau berkata becat, becatlah. Oleh sebab itu kalau kau tahu kuasa Allah itu ada pada mulutmu, jangan pernah kau mengutuk anakmu. Anak gendut sedikit, kamu gendut melulu. Suamu sudah mulai rontok sedikit, kamu tambah lama, tambah botak gitu. Betul, suami tambah lama, tambah botak. Karena terus disumpahi seperti itu. Coba, kalau istri kita tatap suami dan bilang, "Mah, Papa tambah lama, tambah muda. Papa tambah lama, tambah ganteng. Saya percaya akan ganteng dan juga muda terus." Haleluya. Karena apa? Karena kuasa itu mengalir atas kita. Ayat 4 dikatakan ini, inilah nilai kekristenan. Saudara, Kisah 3 ayat 4. Bukan gereja, jabatan, uang, tapi power from God. Ada apa? Take over, kuasa. Ya, saudaraku, kuasa Allah itu ada kita. Itu pertanda, saudaraku, hari ini apa yang kau punyai, kata Alkitab. Tangan itu akan punya kuasa. Yesus tidak pernah, saudaraku, mengatakan apa-apa kepada murid-muridnya kecuali pergi, jadikanlah semua bangsa. Kapan? Tapi tunggu dulu di Yerusalem. Di loteng itu kau tunggu. Nanti ada janji berkat Allah, kuasa. Ya, surga bisa diturunkan supaya engkau bisa, tapi tidak turunkan. Ya, surga itu punya segalanya, pangkat segala bisa diturunkan. Tetapi Tuhan tidak. Ada janji Bapa, yaitu kuasa dari surga. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hari-hari ini setiap kita adakan lawatan Allah, KKR, dan jika kita undang saudaraku, saya percaya Tuhan akan datang. Oleh sebab itu kalau saudara berdoa, ya, memanggil nama Yesus dan tidak ada ubahnya seperti lain, saudaraku, something. Masih percayakan kau bahwa Yesus punya kuasa? Kalau engkau undang, dia akan melakukan mujizat. Oleh sebab itu kalau kau undang dia, jangan menjadi tamu, tapi jadikan dia seorang raja di atas segala raja. Kalau saudara undang sebagai tamu dalam hati saudara, mana mungkin dia bisa masuk ke kamar-kamar, buka kulkas begitu, dia masuk ke rumah tidur, kamar tidur, mana mungkin. Tidak akan mampu. Ya, jadikan Yesus raja di atas segala raja. Selama ini mungkin kita ikut Tuhan, ya, dijadikan hanya sekedar sapam. Kalau kita mau tidur, Tuhan jagailah rumah kita. Yesus hanya sekedar sapam. Kita berdoa, Tuhan tolong jamah anak saya. Yesus hanya sebagai dokter. Pernahkah engkau berkata, Yesus, engkaulah segalanya bagiku? Pernahkah engkau berkata, Yesus, engkaulah kekasih jiwa? Pernahkah itu? Dan hari ini saudaraku, kalau engkau betul-betul ingin kuasa Allah, jadikan dia hidup di dalam hidup saudara. Ingat, Yesus tidak tinggal di gereja, tetapi gereja yang utama adalah hati saudara. Hari ini mungkin kau kecewa, hari ini mungkin engkau berprasangka buruk, hari ini kau benci, dendam. Kenapa? Sederhana, karena Yesus belum tinggal dalam hidupmu. Kalau Yesus tinggal di dalam hatimu, maka ada kuasa yang mengalir dalam hidup saudara. Yang terakhir saudaraku, kapan kuasa Allah akan terjadi pada kita? Matius 14 dikatakan begini. Ya, Matius 14, mari kita membaca ayat 28-29. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus kepadanya, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air, mendapatkan mujizat, saudaraku. Ya, mendapatkan Yesus. Ingat, Petrus tenggelam bukan pada saat di perahu,
Tetapi Petrus tenggelam pada saat di atas air. Artinya di atas mujizat. Ingat, kalau engkau dipanggil Tuhan, kalau engkau memang betul depanmu ada Kristus, percaya betul Kristus panggil engkau, percaya betul bahwa Allah Yesus itu Tuhanmu, saudaraku, engkau itu hidup di atas mujizat. Ingat, bukan oleh karena usahamu, tapi semua oleh karena anugerah Allah. Kalau engkau anak Tuhan, kau orang Kristen, hidupmu itu karena anugerah, karena mujizat. Coba lihat. Mungkin malam-malam, iya betul Tuhan, kalau bukan engkau kami tidak sampai hari ini hidup. Engkau akan dipimpinnya, engkau akan disertainya. Saudaraku, laut itu tempat umum, tetapi Petrus bisa menjadikan tempat pribadi. Haleluya. Artinya apa? Artinya ada banyak orang iring Tuhan tapi tidak mendapatkan sesuatu yang pribadi, sehingga kuasa Allah itu tidak terjadi. Hari ini menjeritlah kepada Tuhan karena Allah mau sesuatu yang pribadi. Laut itu bisa saja orang masuk, bisa saja miliknya orang umum, tetapi jadikan milik pribadi. Gereja ini milik umum, saudaraku. Engkau bisa jadikan milik pribadi, betul nggak? Ada banyak di gereja sudah tepuk tangan, tapi hanya satu yang dijamah. Karena yang satu itu menjadikan tempat yang umum, tempat jemaat, menjadikan tempat pribadi. Sehingga Yesus menjamah orang itu. Ada banyak saya lihat waktu pelayanan, orang-orang yang waktu di gereja, dia sungguh-sungguh kepada Tuhan, menjadikan tempat umum itu menjadi tempat pribadi. Saat itu kuasa Allah mengalir. Ibu, saya tidak tahu engkau duduk di mana sekarang. Mungkin engkau ada di perjalanan, mungkin engkau ada di kapal, mungkin engkau ada di rumah, mungkin engkau ada di stasiun. Kalau hari ini tempat umum engkau jadikan tempat pribadi, saya percaya kuasa Allah akan turun kepadamu. Angkat tanganmu atau engkau tundukkan kepala, saya akan berdoa. Apapun persoalanmu, Tuhan Yesus akan menjamah saudara. Bapa yang baik, jamah orang itu. Jamah. Lepaskan kuasa. Mereka yang berharap penuh Tuhan kepadamu, hari ini Tuhan jamah. Sembuhkan penyakit dia, lepaskan ikatan dia Tuhan Yesus, lepaskan kutuk-kutuk mereka, dan jadikan mereka hidup kembali kepada Tuhan dan berkat berlimpah. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara ingin diterangkan dengan lanjut lagi, saudara boleh telepon. Ada nomor-nomor telepon yang siap menjawab saudara. Saya mengerti apa persoalanmu, saya mengerti pergumulanmu, tapi bersama Yesus engkau akan menjadi pemenang. Saudaraku, maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai berjumpa dalam program yang lain. Tuhan Yesus menyertai saudara dan keluarga. Maju terus dalam Tuhan. Haleluya. Salam dari El Shalom. Tuhan berkati. Haleluya. Amin. Tuhan, Engkau mengenal aku, Kau mengerti pikiran aku. Kau ada saat aku berjalan, Kau ada di setiap waktu. Ku mau duduk diam dan tenang, menanti pertolonganmu. Engkau tahu jalan hidupku, Kau tahu isi hati.
Saudara sedang terserang sakit penyakit, atau mungkin sedang terikat dengan kuasa kegelapan, atau mungkin rumah saudara sedang diserang oleh kuasa-kuasa kegelapan, atau usaha saudara sedang diguna-guna. Saudara bisa mengalami kuasa dan jamahan kasih tangan Tuhan di dalam malam mujizat dan pelepasan setiap hari Rabu jam 7 malam di Geraha El Shalom. Atau saudara bisa menghubungi nomor-nomor telepon yang telah tersedia di layar kaca saudara. Atau mungkin saudara ingin memiliki kuasa itu di tangan saudara sendiri. Saudara bisa mengalami impartasi roh di dalam program J12. Dan kuasa itu bisa ada di tangan saudara. Saudara tumpang tangan orang dan orang menjadi sembuh. Saudara bisa mengusir kuasa-kuasa kegelapan dengan kuasa daripada Tuhan itu di tangan saudara. Saudara bisa bergabung di dalam program J12 setiap hari Senin jam 7 malam di Geraha El Shalom. Atau saudara bisa menghubungi nomor telepon yang sudah tersedia di layar kaca saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara.